Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yerebun. Aku Ibdatul Umiyah akan membahas cara cepat belajar bahasa Korea. Nah, teman-teman, kenapa aku bahas ini? Karena kan sekarang ini lagi musimnya drakor, drama Korea. Apalagi sama bahasanya yang sering kalian tiruin, seperti opa, oma, sarangnya. Nah, jika ingin belajar bahasa Korea, tonton terus ya videonya. Jangan di skip-skip ya. Yung ani cinggu. Pertama teman-teman, pasti kalian bingung. Oni, tahap-tahap cara belajar Korea itu apa? Caranya bagaimana? Apa yang harus dipelajari? Mulainya dari mana? Oke, aku akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, belajar menulis dan membaca huruf Hangul. Kalian harus belajar membaca dan menulis huruf Hangul. Ya, huruf Korea. Huruf Hangul atau huruf Korea itu, kenapa kalian harus mempelajarinya? Ya iya dong, karena orang Korea itu mereka dalam penulisannya mereka menulis dengan huruf Hangul. Jarang-jarang orang Korea menulis dengan huruf alfabet. Jadi kalian harus belajar dulu huruf Hangulnya. Oke, cara belajar huruf Hangul kalian bisa simak dalam pembahasannya di bawah ini. Yang pertama teman-teman, kalian harus sedia satu buku dan satu pulpen. Itu saja alatnya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Menulis huruf vokal dasar. Ada 10 jenis. Yang pertama ada A, yang kedua ada Ya, yang ketiga ada O, yang keempat ada Yo, yang kelima ada O, yang keenam ada Yo, yang ketujuh ada U, yang kedelapan ada Yu, yang kesembilan ada E, dan yang kesepuluh ada I. Ditambah ing pada huruf vokal dasar. Ada 2 aturan. Yang pertama, huruf yang ada di samping ing itu ada A, Ya, O, Yo, I. Jadi bentuknya menjadi A, Ya, O, Yo, I. Huruf yang ada di bawah ing itu ada O, Yo, U, Yu, E. Jadi bentuknya ada O, Yo, U, Yu, E. Latihannya menggunakan Koreanya iu menjadi iu. Kedua, huruf vokal rangkap. Huruf vokal rangkap ada 11 jenis. Yang pertama ada A, kedua ada Y, ketiga ada E, yang keempat ada Y, yang kelima ada Wa, yang keenam ada Wo, yang ketujuh ada W, yang kedelapan ada Wo, yang kesembilan ada W, yang kesepuluh ada Wi, dan yang kesembilan ada I, Ewi. Latihan menggabungkan vokal dasar dan rangkap dengan menggunakan kata kenapa dalam bahasa Koreanya weyo, jadi weyo. Yang ketiga, menulis huruf konsonan dasar. Huruf konsonan dasar itu ada gana, dala atau rama, ba, sa, a, ja, ka, ta, ca, pa, dan ha. Jadi kita latihan menulisnya dengan kata atau nama orang Namjuhyuk menjadi Namjuh. Yang keempat itu huruf konsonan ganda atau rangkap huruf konsonan ganda terangka ada ga, ka, ka. Ada ca, da, ta, ta. Ada ba, pa, pa, pa. Ja, ca, ca. Dan terakhir ada sa, sa. Kita melatihan menggunakan kata kida menjadi kida. Kedua, belajar menghafal kosakata bahasa Korea.
menghafal bahasa Korea. Nah, teman-teman, pada tahap ini kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ini jadi caranya untuk menghafal bahasa Korea itu kita harus mencari kosakata baik di kamus ataupun di Google Translate, dan kalian catat pada satu buku yang nantinya kalian akan rangkum dan kalian hafal. Contohnya seperti aku, di hadapan kalian aku telah rangkum kosakata pada satu buku. Pada satu buku ini telah terdapat banyak sekali kosakata yang aku rangkum. Ada sampai 300-an lah pokoknya. Terus cara aku menghafalnya, aku sediakan buku ini dan 2 spidol. Nah, spidol ini aku jadikan untuk menandai hafalan aku. Misalnya aku menghafalnya, aku suka banget tandain itu pakai warna orange untuk batasan-batasan hafalanku. Misalnya aku itu hafalnya dari 1 sampai 10, nanti aku hafalnya membacanya secara 3 kali berulang-ulang. Misalnya seperti kalian membaca 여보세요, halo, ya, ye, ne, 아니요, tidak, 아니 없어요. Ya, begitulah. Seterusnya kalian ulang-ulang 여보세요, 여보세요, 여보세요 sampai kalian ingat. Gitu caranya. Terus 3. Belajar tata bahasa Korea atau 문법. cara yang ketiga, belajar tata bahasa Korea. Nah, teman-teman, dalam tata bahasa Korea ini berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau pada kalimat bahasa Indonesia itu saya makan nasi. Kalau di dalam Korea itu saya nasi makan. Saya itu subjek, nasi itu objek, dan makan itu predikat. Jadi rumusnya teman-teman, dalam bahasa Indonesia itu dia bentuknya SPO, subjek, predikat, objek. Sedangkan dalam bahasa Korea itu bentuknya SOP atau subjek, objek, predikat. Nah, kalau untuk subjeknya, subjek itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus mempunyai pelengkap. Jadi pelengkapnya itu dia membutuhkan nen dan en. Nen itu bila terdapat kata subjek yang berakhiran huruf vokal ditambah dengan nen. Kalau mendapat subjek yang berakhiran dengan huruf konsonan ditambah dengan en. Jadi contohnya seperti nama aku. Nama aku kan Ayu. Jadi kita tambah dengan Ayu nen. Benar sekali. Misalnya nama yang berakhiran dengan huruf konsonan. Ya, nama siapa? Nama siapa? Ya, contohnya kita buat dengan nama Nur. Jadi katanya apa teman-teman? Nuren. Bentar. Yang kedua itu ada objek. Objek itu juga tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi objek itu harus ditambah atau membutuhkan pasangan. Ya, pasangannya itu ada rel dan el. Rel itu untuk objek berakhiran vokal dan el itu untuk objek yang berakhiran konsonan. Contohnya nasi. Nasi itu dalam bahasa Korea itu bab. Jadi dia dalam bahasa Korea atau ditambah dengan pelengkapnya menjadi bel. Benar sekali. Yang terakhir itu ada kata kerja. Kata kerja ini teman-teman, dia memiliki perubahan. Kata kerja itu dia berakhiran katanya da. Jadi kata kerja yang berakhiran katanya a, berbentuk a dan o, maka harus diubah menjadi kata atau ditambah menjadi kata ayo. Misalnya kita mau buat contoh nih kalimat dari nama seseorang, atau kita contohnya aja nama dari anggota boyband BTS, Suga. Ya, Suga suka rap dalam bahasa Indonesia.
Jadi dalam bahasa Koreanya suga, rap, suka. Jadi suga kita ubah jadi atau ditambah pelengkapnya suga, nen, rep jadi labe, labe, dan suka, juayo. Jadi teman-teman, kalian olah kemampuan kalian sebaik mungkin. Intinya belajar dan belajar. Jadi itu saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa cukai, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.